Resi Lomasa berkata, "Inilah bekas pertapaan Resi Raibya yang kuceritakan tadi, wahai Puntadewa. Dari sini naiklah ke gunung. Bila engkau telah sampai ke puncaknya, segala mendung yang menutupi hidupmu akan lenyap. Gunung itu adalah gunung suci. Amarah dan nafsumu akan tercuci bersih jika engkau mandi di sungai ini. Mandilah dan sucikan dirimu." Demikianlah Resi Lomasa menutup kisahnya tentang puasa dan semedi yang tidak berguna karena didasari niat untuk mencapai tujuan yang tidak pantas. Kemudian Resi Lomasa melanjutkan ceritanya dalam soal keagamaan. Raja Brihadyumna adalah pengikut setia Resi Raibya. Pada suatu hari ia ingin mengadakan upacara persembahyangan untuk memohon kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Ia meminta Resi Raibya agar mengirimkan Parasu dan Arwawasu ke istana untuk memimpin upacara tersebut. Permintaan itu dikabulkan dan Resi Raibya memberi petunjuk seperlunya kepada kedua putranya. Ketika persiapan sedang dikerjakan malam harinya, Parasu kembali ke pertapaan hendak menemui istrinya yang menginap di rumah ayahnya. Saat itu tengah malam, suasana gelap. Tiba-tiba ia melihat satu sosok berjalan membungkuk-bungkuk di tepi mata air, seakan-akan sedang mengintai mangsa. Tanpa berpikir panjang atau melihat lebih jelas, ia membidik panahnya dan melemparkannya ke arah sosok itu. Rap tepat mengenai sasaran. Sesaat kemudian terdengar teriakan mengaduh. Ia mendekat dan alangkah terkejutnya Parasu ketika sosok yang diserangnya ternyata ayahnya sendiri. Ketika itu ayahnya mengenakan pakaian dari kulit menjangan. Ia pergi ke mata air malam-malam untuk menimba air. Sebelum meninggal, Resi Raibya sempat menceritakan kutuk pastu yang dilancarkan Resi Bharadwaja kepadanya. Parasu segera menemui Arwasu dan menceritakan peristiwa sedih itu. Ia berkata, kejadian ini hendaknya jangan sampai menghalangi upacara persembahyangannya. Lakukan upacara atas namaku sebagai pengganti dosa yang telah kuperbuat tanpa sengaja. Pengampunan bagi dosa yang dilakukan tanpa sengaja adalah dibenarkan. Sementara engkau menggantikan aku dan memohon ampun untuk dosaku kepada ayah, aku akan memimpin upacara permohonan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat negeri ini tanpa perlu kau bantu. Tetapi engkau takkan bisa memimpin upacara itu sendiri tanpa bantuanku. Arwasu yang suci dan berbudi luhur menuruti kata saudaranya. Ia melakukan upacara ayahnya bersembahyang atas nama saudaranya dan melakukan tapa untuk menyucikan diri atas namanya sendiri dan saudaranya. Parasu setelah upacara selesai, ia menyusul saudaranya ke istana Raja Brihadyumna. Tetapi Parasu terkutuk oleh dosanya sendiri. Ternyata ia mempunyai maksud jahat dan pertimbangan lain. Ia lupa bahwa dosa tidak bisa ditebus orang lain. Mewakili penebusan dosa kepada orang lain sama dengan menyuruh orang lain memikulnya dosa.
dan itu berarti menambah dosanya sendiri. Melihat saudaranya yang lebih suci, bijaksana, dan berbudi luhur memasuki ruangan upacara, Parasu mengucapkan penghinaan dan menuduh saudaranya telah membunuh seorang Brahmana. Katanya lantang, seorang pembunuh tidak boleh dibiarkan masuk agar tidak mengotori ruangan suci ini. Kepada para pengawal kerajaan, Parasu meminta agar saudaranya diusir keluar istana dengan alasan istana tak boleh dikotori oleh orang yang membawa dosa sebagai pembunuh seorang Brahmana. Arwasu menolak tuduhan itu dan berkata bahwa sungguhnya Parasu yang melakukan dosa itu tanpa sengaja. Ia juga berkata bahwa dirinya telah melakukan upacara penebusan atas nama saudaranya, tetapi tidak seorang pun mempercayai kata-katanya. Penyangkalannya itu justru memperburuk kesan orang akan dirinya. Atas perintah raja ia diusir dengan kasar.